Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryl Farezi dengan NIM F0271231014. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dialek bahasa Melayu. Baiklah, definisi bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan-satuan seperti kata, kelompok kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan baik secara lisan maupun tulis. Definisi dialek. Dialek adalah variasi penggunaan bahasa yang terbatas secara geografis dan sosial ataupun bahasa daerah. Nah, sejarah bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan turunan bahasa Austronesia purba, dimulai sebagai satu dari beberapa varian bahasa yang saling berhubungan erat dan digunakan di Kalimantan Barat kurang lebih 2 juta tahun yang lalu. Penutur bahasa Melayu purba, nenek moyang dari semua dialek bahasa Melayu yang masih ada dan yang sudah punah, mendiami daerah khusus secara ekologis, rawa-rawa, tanah basah, delta, dan pantai dari daerah sistem sungai di Kalimantan Barat. Karakteristik dialek Melayu di Pontianak. Yang pertama di sini ada fonologi. Fonologi berasal dari kata fon atau bunyi dan logos, ilmu, pengetahuan. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Baiklah, selanjutnya di sini ada morfologi. Morfologi dalam dialek bahasa Melayu merujuk kepada struktur kata dan perubahan bentuk kata dalam bahasa tersebut. Morfologi dialek bahasa Melayu melibatkan analisis bentuk kata, pembentukan kata, serta proses-proses morfologi yang berlaku dalam dialek bahasa Melayu. Sintaksis dalam dialek bahasa Melayu merujuk kepada struktur ayat dan susunan kata-kata dalam kalimat. Dalam dialek bahasa Melayu, sintaksis dialek bahasa Melayu melibatkan kajian tentang bagaimana kata-kata disusun dalam kalimat, hubungan antara kata-kata, dan aturan gramatikal yang berlaku dalam dialek tersebut. Nah, di sini ada kosakata. Kosakata dalam dialek bahasa Melayu merujuk kepada perkataan-perkataan yang digunakan secara khas dalam sesuatu dialek yang membedakan dialek tersebut daripada dialek lainnya. Contoh kata sinonim Melayu di Pontianak yaitu majoh atau tungam yang artinya makan. Kue dihabiskan sekali tungam sama budak itu, yang artinya di sini kuenya dimakan habis dalam sekali suapan sama dia. 2. Apa kau ni majoh terus? Yang artinya ih kamu ini makan terus. Bentuk bahasa Melayu Kota Pontianak. Yang dimana di sini ada penggunaan bahasa Melayu dalam bentuk kata-kata. Adalah satuan bahasa yang memiliki satu pengertian atau kata adalah deretan huruf yang diapit oleh 2 buah spasi dan mempunyai satu arti. Menurut CR 1994-162. Penggunaan bahasa Melayu Pontianak terjadi jika penutur dan lawan tutur adalah dari masyarakat yang sama, yaitu masyarakat Kota Pontianak, yang artinya mereka menggunakan bahasa Melayu ini hanya pada sesama pengguna bahasa Melayu. Nah, sebagai contoh di sini ada 3 contoh yang bisa saya ambil, yaitu kata dalam bahasa Melayu Pontianak bedengkang yang artinya cuaca yang sangat panas saat siang hari, kincah yang artinya menghabisi atau membantai, masin yang artinya di sini pelit. Nah, yang B, bahasa Melayu dalam bentuk bahasa. Bentuk-bentuk bahasa Melayu Pontianak pada masyarakat Kota Pontianak tidak hanya dalam bentuk kata, tetapi ada pula yang digunakan dalam bentuk frasa. Menurut Ramlan tahun 2005, 138, frasa ialah satuan gramatik yang terdiri dari 2 kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Berikut ini adalah bahasa Melayu Pontianak dalam bentuk frasa. Dan di sini ada buta kayu yang artinya tidak tahu menahu, musuh hati yang artinya jahat, apa pasal yang artinya apa masalahnya atau apa penyebabnya. Di sini ada C, bahasa Melayu dalam bentuk kalimat. Bentuk-bentuk bahasa Melayu Pontianak pada masyarakat Kota Pontianak tidak hanya dalam bentuk kata, tetapi ada pula yang digunakan dalam kalimat. Nah, menurut Kerap 1991-185, kalimat merupakan satuan bahasa yang setidak-tidaknya mengandung satu unsur subjek dan satu unsur predikat. Berikut ini adalah bahasa Melayu Pontianak dalam bentuk kalimat.
Macam jalan mak bapak dirja, yang artinya seperti jalan ibu bapak kamu saja. Yang sini tak acan lah kalau cam nih, yang artinya di sini tidak baiklah kalau seperti ini. Jangan lalu biar tidak kemponan, yang artinya peganglah dulu agar tidak terjadi sesuatu. Nah, faktor penyebab penggunaan bahasa Melayu Pontianak di masyarakat Kota Pontianak. Nah, di sini ada faktor sosial atau pergaulan. Pergaulan masyarakat saat ini bisa dikatakan luas. Banyaknya akses yang digunakan baik dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun media sosial yang menghubungkan satu sama lain. Pada semua akses inilah muncul dan berkembang bahasa Melayu Pontianak yang sudah ada dari zaman nenek moyang di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, yang B, faktor budaya. Penggunaan bahasa Melayu Pontianak sebagai sarana komunikasi yang kuat dipengaruhi oleh budaya. Bahasa Melayu Pontianak sebagai suatu sistem, simbol atau lambang bisa berubah kalau berkaitan dengan ide, perasaan, pengalaman, peristiwa, dan fenomena lainnya, dan dipengaruhi oleh aturan-aturan yang berlapis dikembangkan oleh masyarakat Kota Pontianak. Nah, di sini ada faktor media, yaitu gambaran seorang membaca, menulis, menonton film, bahkan iklan cukup mempengaruhi dalam pemakaian bahasa sehari-hari. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat dikarenakan oleh apa yang mereka dengarkan. Pada televisi lokal misalnya, banyak program televisi, lagu-lagu daerah, novel, cerpen, film, bahkan iklan yang telah menggunakan dan ikut membantu mempopulerkan bahasa Melayu Pontianak tersebut. Nah, kesimpulan di sini yaitu, jadi dialek-dialek bahasa Melayu mencerminkan kekayaan budaya dan identiti daerah, di mana setiap dialek memiliki ciri khas dalam sebutan, kosakata, dan tutur bahasa yang membedakannya dari dialek lain. Walaupun terdapat perbedaan di antara dialek-dialek ini, penutur bahasa Melayu dari berbagai daerah umumnya masih dapat saling memahami, yang menunjukkan keragaman dasar antara dialek-dialek tersebut. Kajian tentang dialek ini penting untuk memahami sejarah, budaya, dan pengembangan bahasa Melayu. Ini juga membantu dalam pelestarian dialek-dialek yang mungkin terancam kepunahan. Walaupun dialek-dialek ini menghadapi tantangan akibat globalisasi dan standarisasi bahasa, ada juga peluang untuk mempromosikan dan melestarikannya melalui pendidikan dan media. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.